Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan Wong Banyumas. Malam hari ini saya bertemu dengan Mas Mulyono dari Banjarnegara ya. Dari Ngalian, Wadas Lintang, Sorry. Dari Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Mas Mulyono ini yang kemarin menjadi salah satu tim pembongkaran makom. Jumlahnya berapa Mas? 78 kurang lebih. 70. Dari awalnya kan 3. Ya. 78 makom. Makom itu tiba-tiba itu menjadi kurang lebih kan 78 makom di Wadas Lintang itu ya? Wadas Lintang, Desa Ngalian, Dukuh Gedongan, di wilayah Kalijutang. Berarti sekarang sudah rata dengan tanah ya? Sekarang sudah rata dengan tanah. Setelah itu audiensi musyawarah di desa dan sudah ada kesepakatan, akhirnya langsung setelah keputusan di desa udah selesai kan langsung dibongkar. Berarti tim yang membongkaran tidak hanya warga masyarakat sekitar ya? Oh bukan. Desa, kecamatan, polsek dan ramil ya. Seluruh elemen aparat pemerintah terlibat ya? Iya benar. Artinya sangat kuat. Itu mengapa Mas? Alasan bahwa makam itu harus dibongkar? Nah, karena dari laporan masyarakat itu kan di situ tidak ditemukan situs-situs yang di situ itu ada makom, karena itu di situ kan katanya itu apa ya, tanah GG atau di tanah desa? Bukan, itu di pinggiran sungai. Ya. Intinya bahwa ke-78 makam itu adalah diputuskan makam palsu lah gitu ya. Sehingga kemudian makam abal-abal, sehingga kemudian dibongkar seperti ratakan dan ditutup udah ya? Iya, ditutup. Nah, itu kan sepertinya di video ada kayak bangunan joglo gitu ya? Ya benar. Itu yang bangun siapa itu? Itu yang bangun itu dari penggiat makam. Penggiatnya bukan ya, desa bukan ya? Oh bukan desa itu. Termasuk nisa-nisanya itu juga namanya penggiat makam itu? Iya betul, nisanya itu penggiat makam, dan intinya itu makam katanya itu kalau dari penggiat makam itu tanah kalau dipegang baunya wangi itu makam aulia atau makam wali. Oke. Mas Mulyono, saya ingin dengar itu awal mula dibangun katanya tahun 2022 ya? Ya sekitar ya tahun 2022 ya kurang lebih ya. 2022 ya? Ya 2022 kan itu kan sudah pernah audiensi di Sekda. Nah atau audiensi di Sekda itu dari itu dikembalikan ke wilayah. Oke. Wilayah berarti belum kan, lama kan ya? 2022, 2023, 2024. Baru 3 tahun berarti area komplek makam abal-abal itu dibangun. Berarti kan itu sebelum atau sesudah geger-geger nasab ini? Oh itu berarti sebelum ya, menjelang ya? Menjelang. Mas Mul sebagai warga setempat, itu siapa sih orang atau pihak yang menunjukkan, yang bercerita bahwa di situ dinyatakan ada makam-makam keramat, itu siapa sih yang menunjukkan? Ya, itu kan dari penggiat makam, itu kan satu penggiat makam. Ya, berarti makam lebih dari satu orang. Ya itu kan lebih dari satu orang. Ya salah satu Musaneb dan Mas Mu'alim. Itu warga yang situ? Iya itu warga situ. Warga desa situ? Desa Ngalian. Desa Ngalian. Iya. Desa Ngalian. Nah, dia itu berani membangun makam atau meyakini itu makam, padahal abal-abal itu
atas dasar perintah siapa mereka? Ya kalau atas dasar perintah siapa itu kan saya kurang tahu. Atau atas inisiatif dari mana? Inisiatif dari kemungkinan ya dari inisiatif dari orang-orang itu dua itu, dari saudara Mu'alib dan saudara Musonef. Itu. Murni atas inisiatif dua orang ini, tidak ada pihak lain yang menyuruh mereka berdua. Oh tidak ada. Tidak ada. Ceritanya, alasannya apa katanya dia? Bisa mengatakan bahwa di situ adalah makam. Ya alasannya itu kan ya saya kurang tahu. Itu dulunya itu kan badan-badan sungai. Ya dari saya juga dari laporan dari masyarakat itu masa kalau badan sungai seperti itu di pinggir kalenan itu ada makam sebanyak itu. Nah, ya. Itu sudah merembet-rembet ke tanah-tanah. Itu pegiat makam tadi yang memutuskan membangun dan mengklaim di situ banyak makam, itu dari ceritanya bagaimana tuh? Dari siapa dia mengetahui itu? Dari mana dia mengetahui? Ya mengetahuinya itu kan di situ dulunya itu dari masyarakat itu kesepuan itu kan aslinya dulunya itu di situ kan Pelalangan. Dan di situ itu sudah pernah dibangun kolam sekitar 25 sama Pak Mantan Selamat Biono. Ya kolam kan? Nah, kolam. Bukan makam kan? Bukan. Setelah itu sudah tidak dirawat. Nah, tiba-tiba itu ada yang intinya bangun itu di situ katanya ada makom. Pertama kan tiga makom. Ya, mari berapa jadi saja. Ya, tapi setelah itu kemunculan kan menjadi kurang lebih 74 lebih. Nah setelah itu kembali lagi jadi 8. Setelah itu kan terus langsung berkembang lagi. Jadi setelah itu kan langsung ada laporan dari masyarakat. Kemudian harus dibongkar karena itu meresahkan masyarakat. Itu meresahkan masyarakat. Tapi ada nggak? Saya kira pegiat makam itu berani membangun makam di situ, kemudian sampai terwujud, warga sekitar kemudian mensetujui setidaknya walaupun tidak semuanya, buktinya kemudian terciptalah bangunan makam. Pasti dibumbui dengan cerita-cerita. Iya, itu kan cuma dari sebagian orang saja di sekitar wilayah situ. Karena banyak masyarakat itu ada yang komplain, ada yang pro, ada yang tidak. Jadi intinya setelah itu dari laporan masyarakat, oh itu kan katanya makom abal-abal, makom palsu, meresahkan, atau di situ penistaan agama, atau di situ kan ada makom. Oke. Ya. Itu menurut ceritanya pegiat makam itu katanya dari mana sih dia dapat ilham atau dapat apa inspirasi gitu? Ya katanya apa itu dengan inti event atau apa itu ya? Oh mimpi, ya, lewat mimpi. Ya mimpi atau ibaratnya namanya apa itu ya? Semedi. Ya. Pertapa. Ya seperti itulah. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, berarti atas dasar kisah-kisah mistis ya. Mistis ya. Bukan berdasarkan manuskrip sejarah ya. Bukan manuskrip sejarah. Oke, jelas. Itu di media terkait juga tidak ada. Oke. Terima kasih Mas Mulyono, saya kira jelas duduk persoalannya tentang makam itu dibangun dan siapa yang membangun. Alasannya apa membangun makam itu tadi sudah ceritakan. Oke, terima kasih atas ceritanya, atas tabayunya dari panjenengan yang ikut langsung terjun membongkar makam-makam tersebut. Demikian saudara-saudaraku, bangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas.